Welcome Cak, balik lagi dengan aku Cak Yudi ya. Rek. Gimana hari-hari kalian di tengah wabah COVID-19 ini? Aku harap kalian bisa melewati masa-masa sulit ini dengan menjaga kesehatan kalian ya. Rek. Jangan lupakan itu ya, kesehatan nomor satu ya. Ikuti anjuran pemerintah agar kita tetap bisa ketemu setiap minggunya ya. Oke, yang pertama aku mau minta maaf ya karena minggu-minggu ini agak sibuk ya di kerjaan kantor. Ya memang dikerjakan dari rumah sih kerjaan kantor, tapi ya namanya kerjaan tetap prioritas ya. Aku harus kerjakan itu. Ya kalau ada waktu senggang baru aku bikin video, cari ide-ide untuk konten yang menarik buat kalian. Oke Rek, slow aja. Hari ini kita akan membahas hal yang kemungkinan banyak kalian ingin tahu atau aku mau share hal yang mungkin jadi penyakit kalian sekarang ya. Hal ini memang bukan direct untuk penampilan kalian, tapi ini penunjang penampilan yang sangat penting kalau menurutku. Sangat penting. Ingat. Nah, hal yang mau tak sampaikan hari ini adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan atau habit yang bisa kalian lakukan untuk dapat mengontrol bau badan kalian. Iya benar kalian nggak salah dengar, bau badan ya. Mungkin nggak semua orang aware ya dengan bau badan itu, tapi kalian harus ingat, ketika orang dengan bau badan yang tidak sedap, dia berkumpul di kerumunan masyarakat, orang lain akan merasa terganggu. Itu 100% walaupun mereka nggak bilang ya, orang lain itu nggak akan bilang, baumu nggak enak gitu. Tapi tetap aja mengganggu deh. Itu akan menyebabkan orang lain berpikir negatif ke kalian. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan agar bau badan ini tidak terlalu out of the box gitu baunya. Jadi nggak kalian pelihara tiap hari. Itu bisa di-maintain, right? Caranya gimana? Cara nomor satu yang wajib kalian lakukan, ini wajib, sangat wajib kalian lakukan agar bau badan kalian tidak ekstrim baunya, right? Itu adalah mandi minimum 2 kali setiap hari. Ya kalau di daerah dingin bisa sekali lah, tapi kalau bisa 2 kali, right? Itu penting ya. Apa gunanya kalian sudah pakai wewangian, sudah pakai deodoran, sudah pakai yang lain-lain, tapi nggak pernah mandi? Percuma kan? Kuman di tubuh kalian itu ya kalian kumpulin kayak koleksi kuman aja di tubuh kalian. Itu malah bikin rusak bau parfum yang kalian pakai atau bau pewangi-pewangian yang kalian pakai. Jadi useless gitu loh pakai wangi-wangian. Lagian orang yang rajin mandi itu kelihatan lebih clean gitu loh. Wajahnya lebih bersinar, lebih berseri, dan pastinya lebih gampang untuk berkumpul di masyarakat sosial. Karena apa? Baunya nggak begitu menyengat, walaupun nggak pakai apa-apa ya, walaupun cuma mandi aja, itu tetap akan maintain dari situ. Selain itu, mandi juga adalah hal yang jika rutin kalian lakukan, itu akan membuat kalian lebih fresh menghadapi hari-hari yang penuh dengan wabah ya. Hari ini itu kan bawa banyak wabah. Kalian kalau mandi tiap hari itu selain bersih, kalian juga akan fresh, semangat gitu loh, lebih semangat menghadapi hari-hari yang penuh dengan wabah. Kalau nggak ada wabah juga harus tetap mandi jangan lupa itu ya. Oke, tips kedua adalah rajin mencukur bulu ketiak kalian Ya, kalian nggak salah dengar, rajin mencukur bulu ketiak. What? Satuan daya. Aku nggak bercanda Bulu ketiak itu mungkin kalian ya laki-laki itu menganggap bulu ketiak ini ngapain sih dicukur itu. Tapi itu penting beneran. Alasannya simple Ini alasan yang logis ya. Coba kalian pikir, ketiak kita itu paling sering mengeluarkan keringat. Kalian boleh googling lah. Kelenjar keringat itu dia paling banyak mengeluarkan keringat di bagian ketiak. Itu kalau dia bercampur dengan bakteri jadinya bau badan yang menyengat, nggak enak gitu baunya, dan lemak-lemak itu dikeluarkan dari situ Kalian kalau nggak percaya googling lah sekarang. Dan ini pun sebenarnya untuk kebersihan kita kebersihan dalam artian ya, masa kalian enak sih lihat bulu ketiak yang melambai-lambai gitu, merubai-rubai, nggak enak itu. Apalagi kita cowok-cowok ya yang kadang itu lepas baju gitu kalau di daerah pantai atau di pas waktu santai di rumah itu. Rasanya itu bola gak karu-karuan. Rek, rek,
Rek, tolong Rek. Untuk itu Rek, kalian jangan pelihara lah itu namanya bulu ketiak. Kalau bisa seminggu sekali dicukur lah. Ini beneran Rek, kalian kalau mau tanya sama dokter ya, orang yang spesialis di bidang kesehatan, itu pasti dia menyarankan untuk mencukur bulu ketiak seminggu sekali, itu pasti. Kalau nggak percaya tanya aja, tapi kalau salah nanti kasih tahu aku ya. Selain menyebabkan bau yang tidak sedap, kalau kalian tidak mencukur bulu ketiak kalian ya minimal seminggu sekali yang tak sampaikan tadi, hal lain yang bisa terpengaruhi adalah kenyamanan kalian. Coba kalian pikir aja lah, kalau bulu ketiak kalian itu merumbai-rumbai, terus habis itu pas waktu kalian keluarkan keringat ya, dia nggak akan langsung bisa kering karena apa? Lembab di situ. Dia makhluknya terlalu banyak itu, aduh bisa jadi sarang kecoa, bisa jadi sarang makhluk-makhluk kecil lah, tumoh, bola rek. Ya kalau bisa sih dicukur ya, minimal seminggu sekali lah. Kalian apa susahnya sih beli razor blade, habis itu dicukur itu loh. Bentar aja, habis mandi selesai. Ya kalau kalian nggak mandi ya susah. Hal ketiga yang perlu kalian lakukan atau perlu kalian biasakan adalah setelah mandi, setelah kering, pakai deodoran. Ya, deodoran. Rek, orang bikin deodoran itu, produk-produk deodoran itu bukan tanpa alasan. Ini contohnya ya. Ada orang yang sudah mencukur ketiaknya, udah mandi tiap hari, tapi bau badannya tetap nggak enak gitu ya. Itu solusinya adalah deodoran. Kalian pakai deodoran itu. Kalau semuanya hal pertama dan hal kedua itu sudah kalian lakukan. Hal yang ketiga ini itu bisa kalian lakukan dengan rutin, Rek. Secara rutin. Ya namanya deodoran ini kan dibuat khusus untuk mengendalikan bau badan. Jadi ya harus dipakai. Apalagi kita pria yang aktivitasnya bener-bener berat tiap hari. Belilah yang murah, banyak kok deodoran itu. Pakai aja setelah mandi, Rek. Itu bisa sangat membantu. Kalian kalau nggak percaya ya, aku dulu itu juga mengalami hal yang sama. Udah melakukan hal yang pertama tadi, mandi rutin. Udah melakukan hal yang kedua, cukur rambut ketiak, bulu ketiak. Tapi tetap aja bau badan tetap nggak enak gitu. Nah solusinya adalah apa ya? Setelah aku googling ya, namanya ada deodoran, kita pakai deodoran lah. Itu dibuat memang untuk mengendalikan bau badan kita. Menggunakan deodoran ini juga nggak bisa asal, Rek. Pengaplikasiannya kepada tubuh kita itu juga kalian harus lihat di googling aja lah cara pakai deodoran yang benar. Yang pertama yang jelas itu kalian harus pakai ini setelah mandi, tapi harus kering dulu badan kalian, Rek. Atau paling nggak ketiak kalian kering dulu lah. Kalau badan belum kering, ketiak kering dulu lah, keringin dulu baru dipakai. Ini penting, Rek, karena jika kalian pakai deodoran ketika tubuh kalian atau ketiak kalian lagi basah, ya fungsinya nggak akan maksimal gitu loh. Ya sayang aja udah beli deodoran dipakai tapi nggak tahu cara makainya, useless gitu. Dan ingat juga, Rek, ketika kalian selesai menggunakan deodoran ya, jangan lupa jangan pakai pakaian dulu sebelum deodorannya kering. Ini tanda seru. Efek yang bisa ditimbulkan ketika kalian pakai baju selagi deodorannya masih basah, itu baju kalian yang warnanya cerah akan jadi agak kekuning-kuningan gitu. Kalau saat kalian beraktivitas, ketiak kalian mengeluarkan keringat dan campur sama deodoran itu, bisa bahaya, Rek. Hati-hati ya. Dan deodoran ini jenisnya banyak, Rek. Kalian bisa temukan di minimarket yang murah lah. Cocokkan dengan kondisi tubuh kalian, Rek. Kondisi tubuh kalian itu beda-beda pastinya. Aku sama kalian itu pasti beda. Nah, ada beberapa deodoran yang memang cocok untuk satu orang tapi nggak cocok untuk orang yang lain. Kalian harus pinter milih, Rek. Try and error nggak apa-apa lah. Yang penting coba. Kalau nggak dicoba itu yang bahaya karena nggak ada usahanya. Oke? Nomor 4. Ini yang agak mahal. Pakai wangi-wangian, Rek. Iya, wangi-wangian. Yang pertama yang paling ringan, baunya bisa cepet hilang, itu adalah body mist namanya. Yang kedua itu adalah cologne yang agak lama, ya nggak lama-lama banget sih. Yang ketiga ada EDT atau Eau de toilet. Nggak, itu bahasanya agak susah. Masa toilet pakai wangi-wangian? Tapi itu bener, ya. Eau de toilet ini itu lebih tinggi daripada cologne. Kalau kalian pakai EDT ini bisa lebih tahan wanginya. Kalau kalian pakai untuk
aktivitas sehari-hari. Yang paling mahal ada namanya parfum. Nah ini kalau parfum, nggak semua yang tak sebutin ini namanya parfum ya. Parfum ini itu kasta paling tinggi kalau di wangi-wangian ya. Coba googling aja lah. Nah hal ini juga akan menjadi useless jika kalian menggunakan parfum, jangan parfum lah, wangi-wangian yang 4 jenis tadi tanpa mengindahkan atau mengaplikasikan hal yang pertama sampai hal yang ketiga tadi, Re. Ya kayak kalian nggak pernah mandi pakai parfum ya percuma. Terus bulu ketiak nggak pernah dicukur pakai parfum ya sama aja, maintenance-nya nggak ada. Apalagi kalau kalian nggak pakai deodoran, guys, sama aja. Satu dulu, 2, 3, baru yang keempat tadi pakai wangi-wangian. Oke ya. Memakai wangi-wangian ini atau fragrance bahasa kerennya itu kalian nggak harus beli yang mahal, Re. Di tempat-tempat jualan ya kayak Alfamart, minimarket itu banyak sekali jualan yang murah-murah lah, yang terjangkau. Sesuaikan dengan budget kalian lah. Jangan kalian langsung beli wangi-wangian, ayo beli yang mahal, beli. Jangan. Beli yang terjangkau, Re. Jangan sampai kalian pengen wangi, pengen tampil dengan maksimal, tidak ada bau badan, tapi kalian ngabisin duit di atas budget kalian. Itu aku nggak saranin. Penampilan itu hanya penunjang, Re. Dan kalian harus mengutamakan yang pertama adalah hidup dulu. Kalau kalian nggak makan nggak hidup. Duitnya jangan dipakai untuk beli wangi-wangian kalau kalian nggak bisa makan. Ingat ya, jangan. Ya aku ngomong gini ini bukan tanpa sebab ya. Soalnya di luar itu banyak loh orang yang masih sederhana hidupnya tapi udah pengen barang-barang yang mewah. Kalau menurutku itu nggak worth lah. Ya sama kayak wangi-wangian tadi, kalau kalian ada yang murah ngapain beli yang mahal gitu. Beli yang murah aja kalau memang nggak bisa beli yang mahal. Tapi kalau kalian bisa beli yang mahal dan itu worth untuk kalian, ya beli aja nggak apa-apa. Toh duit kalian juga. Tapi ya pikirkan kehidupan kalian dulu. Oke? Hal simpel kelima yang bisa kalian aplikasikan untuk mengontrol bau badan kalian adalah pastikan kalian memakai pakaian yang bersih. Ini agak susah ya. Kenapa aku bilang agak susah? Karena laki-laki itu biasanya kalau yang muales banget, jarang nyuci pakaiannya, Re. Dijemur aja biasanya. Udah keringatan dijemur. Aku dulu kayak gitu. Jujur aja ya, aku dulu kayak gitu. Pas waktu kuliah. Jangan bilang siapa-siapa ya. Aku kuliah kayak gitu. Oke. Tapi itu dulu, Re. Itu dulu. Sekarang udah insaf aku, Kalau bisa cuci baju, kalian cuci baju kalian. Ya harus bisa, jangan nggak bisa. Cuci baju kalian yang bersih gitu loh. Kalau sudah bersih ya bisa dipakai lagi, baru dipakai. Jangan kalian pengen pakai baju favorit itu terus habis itu tiap hari dipakai, udah kayak anak kecil aja. Ingat, Re, kalau pakaian kalian kotor itu gampang sekali kuman yang sudah ada di situ itu nempel di badan kalian. Dan kalau kuman yang nempel di badan kalian atau bakteri-bakteri itu nempel di badan kalian, ketika kalian berkeringat itu akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap, Re. Orang lain mandang juga akan, ya apa sih hari ini? Lagian apa susahnya sih, Re? Nyuci pakaian kotor. Ya kalian kalau mau alas laundryin. Bakul laundry itu loh. Suruh nyuciin. Emosi gue. Herman toh. Tapi ini nggak cuma berlaku pada baju, Re, ya. Celana dalam, semua pakaian yang kalian pakai itu harus dicuci, harus dalam kondisi bersih saat kalian pakai. Ya kalau dicuci ya pasti. Tapi pada waktu kalian pakai itu pastikan itu bener-bener bersih, Re. Itu sudah dicuci dan juga sudah disetrika. Ya wis pokoknya bersih lah. Jadi biar nggak minimum bikin kalian jelek di mata orang. Karena bau kalian bisa merusak pikiran orang, Re. Mikirnya enggak nanti orang-orang itu. Wes. Makin banyak yang tersinggung nanti kalau bahas baju terus. Yang keenam adalah menjaga berat badan kalian. Kalau bisa ideal. Nah ini nyinggung juga sih ke beberapa orang. Tapi ya ini tipsnya. Ini hal yang bisa kalian maintain, Re. Lakukan walaupun itu susah. Re, terlalu gemuk itu nggak baik. Overweight itu nggak baik. Terlalu kurus itu juga nggak baik. Aku dulu itu kurus banget, Re. Kalian bisa lihat di gambar sebelah inilah. Kurusnya kayak apa tuh?
dulu waktu kuliah ya. Tapi yang balik lagi, sekarang udah insaf ya. Sekarang udah nggak kurus lagi. Maksudnya ya tetap kurus tapi nggak buruk lah. Penampilannya nggak buruk. Sama seperti kalian, kalau bisa jaga berat badan kalian agar nggak overweight atau underweight. Yang bahaya overweight sih. Jadi gini, korelasinya dengan bau badan adalah jika kalian overweight atau gemuk, itu kalian akan berpotensi berkeringat lebih banyak daripada yang normal berat badannya. Ini aku nggak ngejek, sepurane ya, mohon maaf, aku bukan ngejek, tapi ini bener. Kalau kalian merasa kalian overweight, coba tanya sama dokter lah. Pasti kalian disarankan untuk turunin berat badan kalian, itu pasti. Karena apa? Ya itu bisa menimbulkan bau badan yang lebih, maksudnya potensi bau badannya akan lebih gitu loh daripada yang normal berat badannya. Nah, underweight juga sama, Re. Underweight itu dia biasanya kekurangan cairan ya. Ya aku dulu mengalaminya, makanya aku tahu. Biasanya orang underweight itu jarang minum. Ya orang overweight biasanya jarang minum. Tapi underweight lebih jarang minum biasanya. Nah, kalau orang jarang minum ini biasanya sih dia keringatnya lebih bau daripada orang yang normal gitu ya. Jadi ya sama aja, maintain tubuh kalian. Kalian bisa lihat di BMI, usia kalian berapa, terus tinggi badan kalian berapa, terus berat badan kalian berapa. Nanti BMI-nya keluar. Di situ kalian bisa lihat body mass index kalian itu berapa. Dan di range itu apakah kalian normal, underweight atau overweight. Ini penting karena apa? Ketika kalian tahu kalian underweight, maintain-nya seperti apa. Tapi ketika kalian overweight, maintain-nya seperti apa. Jelas ya? Ini penting, Re. Penting. Tapi menyinggung, tapi penting. Ya wis pokoknya penting lah. Oke, Re, langsung saja ke hal yang ketujuh. Daripada banyak yang tersinggung kita ngomongin overweight ya, sama underweight. Yang ketujuh ini adalah hal yang perlu kalian lakukan untuk mengatasi nomor 6 tadi, Re. Yaitu rajin olahraga. Ya, kalian nggak salah dengar. Rajin olahraga. Aduh, tapi aku capek kalau olahraga kan banyak gerak, nanti tuh buku capek-capek loh. Ini gimana? Waduh, aku ini profesional loh kerja. Kalau habis kerja itu capek, ya udah langsung tidur aja. Ya sembularnya kalau mau tidur sakarepmu. Terserah kalian lah. Ditoto angel. Re, aku tahu olahraga itu untuk sebagian orang adalah hobi. Ya, catur olahraga nggak ya? Yang gerak, pokoknya yang gerak, itu punya gerak. Hobi. Tapi aku sadar beberapa orang memang nggak suka olahraga. Atau ya memang nggak suka gerak gitu loh. Ya terus ya apa? Gimana ya? Ya olahraga. Ya sembola. Tapi nggak sukanya kalian Rek sama olahraga, kalau bisa sempatkan. Ini bukan karena hobi atau karena kalian suka atau enggak. Ini untuk mengatasi bau badan. Nemu jawabannya itu. Mengatasi bau badan kalian. Dan juga yang tadi nomor 6, kalau kalian underweight, solusinya olahraga. Underweight itu gini Rek, aku dulu tuh underweight. Terus habis itu aku olahraga, makannya banyak. Akhirnya tubuhnya jadi agak gemuk. Nah itu korelasinya kena ya, jelas. Apalagi yang overweight, ya ini agak susah. Tapi overweight itu memang kalau mereka olahraga itu keringat keluar bersamaan dengan lemak kalian, Rek. Ya kalian bisa ngilangin lemak, nggak usah pakai merek sabun cuci yang mereknya sinar matahari itu. Dengan olahraga aja, insya Allah itu lebih efektif, Rek. Ya paling nggak itu kata dokter. Oke ya. Dan olahraga yang baik ini kalau bisa dialokasikan waktunya pada pagi hari. Sebenarnya banyak orang yang agak kesusahan juga olahraga di pagi hari. Sama aku juga kesusahan deh. Tapi biasanya ya tak sempat-sempatkan walaupun cuman sebentar. Cuman kalau udah nggak bisa di pagi hari, jangan malamnya atau sorenya setelah kalian kerja itu nggak olahraga. Ya stretching sedikit lah. Paling nggak itu untuk mengeluarkan keringat yang nggak baik. Lemak kotor, lemak jahat. Jangan pakai sabun cap sinar matahari tadi ya. Sorry. Ini bukan nyindir ya, tapi itu bener. Memang produk itu bukan untuk tubuh kita, Rek. Jangan dimakan.
Ya, ngawur kalian kalau dimakan itu. Wes, itu aja lah, Rek. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Ya, di sini kan aku cuman sharing ya. Kalau kalian ada sesuatu yang mau kalian sampaikan, komen aja di bawah, Rek. Jangan japri aku yang ada nomornya saya. Langsung komen aja. Biar rame diskusinya. Oke ya, Rek. Ingat, nobody perfect. Aku juga sedang belajar di sini, Rek. Cuman aku bisa share di sini agar kita bisa diskusi di kolom komentar. Biar rame kolom komentarnya. Wes, itu aja, Rek. Ki rambut ini nyusahin udah beberapa minggu gak dipotong gara-gara lockdown. Sabar. Oke, Rek, itu aja yang mau tak sampaikan. Jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, suka sama kontenku, ikutin aja ya, Rek. Jangan sungkan-sungkan. Oke lah, udah. Aku Cak Yudi. Suwon.